Jumpa lagi dengan saya, Siana Ria. Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai penganggaran perusahaan, khususnya anggaran produksi. Video ini nanti akan berseri terdiri dari video-video untuk penganggaran bahan baku atau bahan mentah, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead perusahaan. Yuk, mari kita sama-sama belajar penganggaran perusahaan, khususnya anggaran produksi. Di video ini kita akan membahas soal mengenai anggaran overhead yang terdiri dari, kita lihat soal-soal berikut. Yuk kita sama-sama belajar untuk mengerjakannya. Nah, untuk contoh soalnya masih dengan PT Terang Dunia, produsen meja yang pada akhir tahun 2019 merencanakan 3 jenis produk, ya, MK1, MM5, dan MB2, ya, masing-masing sebanyak 10.000 sama ya. Nah, di soal yang pertama ya, setiap meja membutuhkan cat paku hiasan meja sebagai bahan penolong ya, dibutuhkan untuk cat 1/4 liter, paku 0,1 kilo, hiasan kaki 4, kemudian harganya untuk cat 25.000 per liter, paku 18.000 per kilo ya, dan hiasan meja itu satunya 1.000, jadi kita butuh 4, untuk tiap unit butuh Rp4.000. Selanjutnya ada gaji saptan pabrik dianggarkan 24 juta, gaji mandor produksi 48 juta ya, anggaran biaya pabrikasi lain ya, menyangkut biaya depresiasi mesin 12,5 juta, biaya depresiasi bangunan pabrik 24 juta, biaya air listrik telepon 40 juta. Maka tugas soal untuk yang pertama adalah hitunglah anggaran biaya overhead secara keseluruhan. Ya, jadi kita menghitung anggaran biaya overhead berdasarkan data dari nomor 1. Kemudian untuk yang nomor 2, seandainya tarif biaya overhead menggunakan dasar ya, jam kerja langsung dengan jam kerja total sebesar 120.000 jam kerja, sedangkan biaya overhead yang dianggarkan adalah 510 juta, maka tugas kita adalah menghitung tarif overhead per jam kerja langsung berapa. Soal yang ketiga adalah jika dasar perhitungan tarif overhead kalau yang di atas biaya berdasarkan jam kerja, maka yang ketiga berdasarkan unit produksi ya, di mana jumlah volume produksinya kita tahu masing-masing 10.000, ada 3 jenis jadi 30.000 untuk ketiga jenis produk tersebut ya. Hitunglah besarnya tarif overhead per unit produk. Ya, dari soal PT Terang Dunia ini kita akan mengerjakan contoh soal biaya overhead. Ya, kita akan mengerjakan contoh soal yang pertama, yaitu kita menghitung biaya overhead secara keseluruhan. Namun sebelum kita mengerjakan biaya overhead secara keseluruhan, kita harus menghitung dulu ada anggaran kebutuhan bahan penolong ya. Dalam hal ini tadi ada cat, ada hiasan meja ya, kemudian ada paku, di mana kebutuhan untuk masing-masing unit ya diinformasikan sebagai berikut. Misalnya untuk 1 unit cat perlu 1/4 liter, paku 0,1 kilo, dan 4 hiasan kaki meja ya. Harga untuk masing-masingnya cat 25.000, paku 18, dan hiasan meja itu persatuannya 1.000. Maka kita membuat dulu anggaran kebutuhan bahan penolong. Kita akan masukkan ya, kebutuhan bahan penolong tadi ada cat, paku, dan hiasan kaki meja ya, sehingga kita masukkan kebutuhan bahan bakunya persatuan. Ya, untuk cat kita membutuhkan 0,25 liter. Kemudian untuk paku kita butuh 0,1 ya per kilonya.
Dan untuk hiasan kaki meja kita butuh 4 ya, karena untuk kaki meja kan anggapnya kita menganggap mejanya itu berkaki 4 ya. Oke, sehingga harganya kita akan menghitung harga untuk sesuai satuannya ya. Sesuai satuannya, harga persatuan untuk cat kita lihat cat harganya 25.000. Harga untuk paku itu per kilonya 18.000. Kemudian hiasan kaki mejanya adalah 1.000. Ya, kita sudah bisa masukkan harga satuan, kita tulis satuannya. Cat itu satuannya kemudian paku itu satuannya kilogram, hiasan kaki meja itu satuannya inches ya, sehingga kita sudah mendapatkan harga per satu satuan ya. Kita akan menghitung biaya total produksinya. Total produksinya karena dijelaskan masing-masing 10.000 ya, kebetulan dianggap kebutuhan untuk setiap model meja itu sama ya, jadi dianggap sama, maka langsung total produksinya kita kalikan 3 karena ada 3 jenis ya, 30.000 ya. Kita langsung kalikan. Oke, total kebutuhan kita adalah 0,5 dikali 25.000 dikali produksi 30.000 yaitu 187.500.000. Kemudian biaya paku 0,1 kali 18.000 kali 30.000 ya, 54 juta. Hiasan kaki meja ya kira-kira ini ya. Kalau kita totalkan, saya lupa mentotalkan, jumlahnya menjadi 187.500 tambah 54 tambah 120, 361 juta rupiah. Nah, kita sudah mendapatkan anggaran kebutuhan bahan penolong. Setelah kita menghitung tadi anggaran kebutuhan bahan penolong, kita taruh di sini ya. Nah, kemudian kita akan menghitung biaya. Kita tulis soalnya. Kita tulis anggaran biaya overhead tahun Nah, kita bisa menghitung secara keseluruhan ya. Kita masukkan secara keseluruhan, kita masukkan jenis-jenis biaya. Setelah kita masukkan jenis-jenis biaya yang ada di dalam soal ini, kemudian kita masukkan angkanya secara parsial ya, secara sebagian. Karena kita mengkategorikan untuk biaya overhead di dalam soal ini, tolong yang tadi sudah kita hitung, kemudian biaya tenaga kerja penolong, dan biaya pabrikase lainnya. Ya, anggap saja seperti itu ya. Cara sederhananya soal ini menggambarkan seperti itu, sehingga kita masukkan bagiannya. Ya, untuk cat tadi kita sudah menghitung 187.500. Ya, kemudian 54. Total ketiganya kita bisa jumlahkan menjadi bahan penolong tadi 361.500.000 rupiah. Kemudian ada di sini ya gaji satpam ya. Jadi gaji satpam kita anggap tenaga kerja penolong ya. Ada satpam 24 juta, kemudian ada mandor 48 juta. Sehingga kita 44 juta. Ya, mandor 48. Sebagai tenaga kerja penolong 24 ditambah 48 adalah 72 juta. Ada biaya pabrikase lain ya. Di dalam keterangan ini ada biaya pabrikase ini. Ya, biaya pabrikase ini
Jadi ada ini tadi ya, biaya tenaga kerja penolong ya, ini pabrikase. Nah, kita bisa hitung ya, biaya depresiasi 24 juta. Kemudian ada biaya depresiasi mesin, ada depresiasi bangunan, kita jumlahkan 12.500 ditambah 24 juta, totalnya kita masukkan biaya depresiasinya menjadi 36.500. Kemudian ada listrik, telepon dan teman-temannya 40 juta, kita masukkan. Nah, kemudian kita totalkan 40 ditambah 36.500 menjadi 76.500. Nah, makanya dari subtotal ini kemudian kita jumlahkan 361 tambah 72 tambah 6,5 juta ya, hasilnya sama dengan, supaya cepat saya langsung tulis 510 juta. Sehingga kita sudah bisa menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu anggaran biaya overhead tahun 2020 secara keseluruhan ya, yaitu terdiri dari kebutuhan bahan penolong, tenaga kerja penolong maupun biaya pabrikase lainnya. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal yang nomor 2, yaitu tarif biaya overhead per jam kerja langsung, di mana kita punya data, yaitu kita menganggarkan biaya overhead keseluruhan ya adalah 510 juta ya. Jadi kita akan menghitung berapa sih besarnya tarif overhead per jam kerja langsung ya. Kita akan jawab tarif biaya overhead adalah, tadi kita menganggarkan 510 juta ya. Jadi secara keseluruhan di dalam 1 tahun tuh kira-kira kita membebankan berapa gitu ya. Dalam hal ini perusahaan tersebut membebankan 510 juta ya, dibagi total jam kerja adalah, hasilnya sama dengan 4.250 ya per jam kerja langsung. Selanjutnya kita mengerjakan soal yang ketiga, menghitung tarif biaya juga, tetapi per unitnya, per unit produk. Kalau yang di atas tadi per jam kerja, sekarang per unit produk. Tarif biaya overhead sama ya, kita menghitung tadi menganggarkan di 510 juta, tetapi kita bagi dengan total unit ya. Total unit kita adalah tadi 30.000. 30.000 itu dari mana? Sebenarnya 30.000 itu asalnya dari produksi masing-masing itu adalah 3 model ya, 3 model meja kali 10.000 unit untuk masing-masing, kebetulan dibuat sama, sehingga biaya overheadnya sama dengan 17.000 ya per unit produk. Gunanya untuk apa ini kita menentukan biaya overhead? Untuk menentukan nanti harga pokok produk ya, HPP, untuk harga pokok penjualan. Nah, untuk soal biaya overhead sudah kita selesaikan 3 nomor ya. Kita akan mencoba untuk soal-soal di video berikutnya. Teman-teman bisa mencari contoh soal yang lain sehingga kita makin mahir di dalam mengerjakan biaya overhead.
Kita tadi sudah belajar mengenai penganggaran perusahaan, khususnya anggaran produksi. Ya, dari beberapa soal, kemudian ada cara penyelesaiannya. Apabila teman-teman, mahasiswa ataupun pihak-pihak lain yang ingin belajar mengenai penganggaran perusahaan dan merasa video ini bermanfaat, boleh subscribe video ini, kemudian berikan like, komen, ya, atau mainkan loncengnya, sehingga saya tetap bersemangat untuk membuat video-video pembelajaran berikutnya, khususnya perkuliahan ekonomi. Tetap semangat, selalu ceria, dan sukses selalu.